Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan coba menghitung uji validitas dengan menggunakan Smart PLS ya. Jadi sebelumnya saya sudah punya data hasil survei ya, hasil survei mengenai variabel stres kerja, terus kepuasan kerja, terus kemangkiran ya, kemangkiran kerja. Ini ada 3 variabel ya, 3 variabel yang kita akan gunakan untuk bagaimana menghitung uji validitasnya ya. Hari ini kita akan coba gunakan Smart PLS ya, karena zaman sekarang ya mungkin akan lebih mudah ya. Aplikasi sudah banyak yang memudahkan orang untuk melakukan perhitungan statistik ya. Nah, Smart PLS ini saat ini sudah lumayan banyak digunakan dan cara penggunaannya juga tidak terlalu susah ya. Jadi setiap orang mungkin bisa menggunakannya dengan mudah ya. Nah, ini tampilan Smart PLS-nya ya. Smart PLS-nya ya. Ini datanya ya. Ini datanya jadi stres kerja, kepuasan kerja, dan kemangkiran ya. Oke, untuk memulai Smart PLS ya, kita buat menu project ya. Project ya, kita ketik aja misalkan penelitian tesis ya. Kemudian ada ya di foldernya, kita double klik ya, double klik ini. Kemudian kita masuk ke data Excel-nya. Tapi sebelumnya ini Excel-nya masih lengkap ya. Kita hanya membutuhkan data ininya saja ya. Mungkin kita kopikan dulu ya. Buat satu Excel lagi ya. Kita akan copy bagian ini saja nih. Ini saja ya. Nanti kita hapus ya. Ini kita hapus ya. Jadi kita yang kita butuhkan hanya data angka dan variabel ini ya. Misalkan ini variabel Y dan ini variabel X-nya ya. X-nya ada 2 ya. X1 dan X2, Y-nya 1 ya. Kita kasih nama dulu mungkin ya. Coba misalkan salah. Oke. Kita kasih misalkan data 1 ya. Oke, kita masuk lagi ke ini ya, kemudian memberi ya, bukan. Oh iya, sebelumnya lupa saya. Ini data ini harus disimpan dalam bentuk formatnya ya, CSV ya, comma delimited ya. Oke, save.
tadi patungan tidak tampil ya. Oke, kita klik lagi. Nah, kita lihat data penelitian. Nah, oh ya, data 1 ya. Oke, kita oke kan saja. Nah, kalau sudah dia tampil seperti ini, berarti data yang kita masukkan itu sudah benar ya. Artinya tidak ada data yang kosong ya. Cukup ya, datanya bisa dibilang lengkap. Nah, di sini sudah ada min-nya ada, mediannya ada, min, max ya, standar deviation-nya juga sudah tampil ya. Kurtosis ya, scaling-nya juga sudah tampil ya. Tapi kita tidak membutuhkan data ini sementara ya. Jadi kita harus mencari apakah data yang kita pakai ini sudah valid atau tidak ya. Nah, untuk membuat data itu valid tidak ya, sebelumnya kita juga harus membuat yang namanya kerangka berpikir ya. Jadi di penelitian ini ya, kita drag aja ya variabel X1 nya nih ya. Ini X1 ya, kemudian 2-nya ya, di blok, drag lagi ya. Oke, kedua ya. Oke, ini bisa kita putar-putar ya, tinggal klik aja ini ya sesuai dengan kebutuhan ya. Gitu ya. Ini saya taruh di sini ya. Terus kemudian yang Y ya, klik, tekan shift ya sampai habis, tarik di sini ya. Oke, kita arahkan ya. Oke, jadi begini ya. Nah, ini kita kasih nama nih. Yang pertama ini kita kasih nama, klik kanan, rename, kita buat namanya stres kerja. Oke, yang satu stres kerja, ini yang X2 nya ini kita buat apa tadi ya, lupa saya. Salah ini. Kepuasan kerja sama kemampiran. Kepuasan ya. Oke, yang ini klik kanan, ganti kemangkiran ya. Ya, sudah selesai ya. Kemudian ini kita sesuaikan dengan maunya kita, penelitian itu seperti apa ya. Kalau saya rencananya saya akan melihat bagaimana pengaruh stres kerja ini terhadap kemangkiran ya. Jadi kita klik connect, kita tekan sampai dengan yang kita ingin. Kemudian kita pengen tahu lagi pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja ya. Nah, ya, kemudian saya juga pengen tahu kepuasan kerja terhadap kemangkiran ya. Oke, seperti itu ya. Jadi saya pengen tahu lihat kepuasan kerja terhadap kemangkiran kerja, stres kerja terhadap kepuasan kerja terhadap kemangkiran kerja ya. Ini terserah Anda ya, Anda mau menelitinya apa yang mau Anda teliti silahkan ya. Oke, sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita mengkalkulit ya. Kalkulit ya. Nah, kita abaikan saja. Start kalkulit. Oke, keluar perhitungannya ya. Jadi hasil dari kalkulit tadi itu sudah melihat ada hasilnya, ini final result ya. Ada point coefficient ya, ada indirect effect, ada total effect ya, ada order loading, order weight, ada latent variable, ada residual, R square ya, F square, constructibility, discriminant validity, collinearity, model fit,
Nah, untuk melihat validitas kita hanya melihat order loading-nya ya. Oke, ini order loading-nya. Order loading adalah bagaimana melihat data itu sudah valid atau tidak ya. Caranya adalah menurut ketentuan dari Smart PLS ini, agar data itu memenuhi syarat, nilai koefisien ini harus di atas 0,7 ya. Jadi kalau di bawah 0,7 dia akan warna merah ya. Ya 0,6, 0,5, 0,6, 0,5 ya. Jadi yang warna merah-merah ini itu dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, Smart PLS dalam hal ini itu mensyaratkan agar semuanya di atas 0,7 menurut Smart PLS. Tapi ada beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa ketentuannya ini itu bisa juga di bawah 0,6 ya. Jadi kalau di atas 0,6 dia tetap memenuhi syarat ya. 0,5 jadi yang dibuang 0,5. Jadi kalau kita menggunakan patokan 0,6 berarti 0,5 aja ya nanti yang bermasalah. Yang di bawah 0,6 aja yang bermasalah. Ya, nah ini 0,3 ya. Oke, seperti ini ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menghapus yang warna-warna merah ini ya. Kita klik ya. Nah, kita hapus ya. Kita perserakan dulu ya. Kita lihat aja mana yang di bawah 0, ya kita sepakat dulu nih. Mau di bawah 0,7 apa mau di bawah 0,5. Oke, kita gunakan standar PLS ya. Mau di bawah 0,7. Berarti yang di bawah 0,7 yang merah-merah tadi ya. Ini merah-merah tadi kita hapus ya. Jadi contohnya misalkan ini X1 ya. X1 3 4 5 6 7 ya. 9 3 4 5 6 7 9 atau kita langsung lihat aja di sini di 0,7. oke ini 6 klik ya, kita pilih dulu menunya ini select ya. Satu kita pilih 0,5 berarti ini ya, kemudian 0,6 0,5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ini. Terus apa lagi nih 0,3 paling bawah ya. Terus ini 0,65 0,69 0,40 0,70 0,83 ya, cukup ya. Kemudian yang kepuasan kayaknya tidak ada nih di atas 0,7 semua. Kemudian kita lihat nih kemungkinan. Nah ini 1 terus ini 11 13 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya. Terus nih 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, kemudian kita delete. Nah, kita delete saja. Kemudian kita hitung ulang. Kalkulasi ulang. Kita lihat order loading. Oke, semua order loadingnya. Oh, masih ada nih. Y3. Masih ada. Oke, kita hapus lagi. Y3. Nih. Ya. Push. Kita hitung ulang lagi. Oke, cek pada loading. Ya, tidak ada lagi yang merah-merah. Nah, ini sudah membuktikan bahwa data yang sudah kita yang kita gunakan itu sudah valid. Jadi ini nanti bisa kita kopikan ke Word ya. Jadi coba kalau misalkan ini kita pindahkan bagaimana caranya ya. Jadi yang di awal tadi ya adalah data sebelum dinyatakan valid. Nah, data yang sudah valid itu data yang sudah
berupa angka di atas 0,7 ya. Jadi kita kopikan saja ya, seperti ini ya. Tinggal klik kanan, export to clipboard ya. Kemudian kita pindahkan ke sini ya. Kan gambar data hasil perhitungan order loading. Kita pastikan saja. Ya, oke. Selesai. Nah, kemudian misalkan kita pengen perlukan data yang ini, ya boleh saja kita kopikan ini. Ya, ini kita kopikan saja Excel format ya. Kita pindahkan ke Excel ya. Pastekan saja. Dari sini mungkin baru kita pindahkan ke Word ya. Oke, copy, masukkan ke Word. Ini di halaman berikutnya ya. Oke, seperti ini ya. Oke, saya pikir cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan input aja ya. Semoga membantu.